Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Gede Dada. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan semua. Hari ini saya akan sharing di materi wirausaha kreatif yang mana pokok bahasannya tentang bagaimana manajemen operasional dan teknik produksi di dalam perencanaan usaha. Barangkali rekan-rekan sudah punya ide. Nah, sekarang mari kita jabarkan ide kalian itu dalam bentuk teknisnya. Bagaimana operasional, layout, dan sebagainya, kita akan bahas dalam materi. Sebentar akan saya sharingkan materinya. Ya, sini kalian bisa lihat bagaimana sebuah ide yang akan kita implementasikan dalam bentuk teknis dan produksinya ya. Nah, seperti itu. Dan dari penjabaran ide yang rekan-rekan miliki, tentunya harapannya adalah bagaimana dilandaskan atas kebutuhan pasar dan harapan pasar tentang atas produk dan jasa yang dimiliki. Dan oleh sebab itu, ketika sudah ada harapan dan kebutuhan sudah terekspektasi, makanya kita sebagai pengusaha wajib mewujudkan ide tersebut di dalam sebuah kegiatan yang namanya produksi. Oke, dalam kegiatan produksi tentunya kita akan mendepankan kualitas dan kualitas untuk produk kita, yang mana di dalam kegiatan namanya produksi ya. Dan produksi membuat produk dan jasa, kemudian di mana halnya ada manajemen produk operasi, yaitu adalah serangkaian kegiatan mentransformasikan sumber daya dari produk jasa itu sehingga menjadi produk atau jasa yang dinikmati oleh konsumen. Nah, seperti itu. Nah, di gambar kalian bisa lihat bahwasanya sebuah input sebelum mulai proses ada input itu berupa bahan baku, baik tenaga kerja, bahan baku modal, bahan baku produksi yang ditransformasikan, diolah, rupa disajikan sehingga menghasilkan produk atau jasa layanan yang diharapkan oleh konsumen. Seperti itu ya. Oke, di sini kita akan lihat bagaimana sih cakupan aspek teknis dan produksi yang perlu diperhatikan. Tadi saya sudah singgung bagaimana hubungan permintaan pasar ya dengan kapasitas dan teknologi perusahaan yang kalian miliki. Ya ini penting sekali ya sehingga kita bisa mengetahui langkah-langkah selanjutnya yang apa yang harus kita lakukan. Misalnya di dalam proses produksi yang dijalankan, seperti itu ya. Kemudian berapa sih kebutuhan dan pemilihan mesin serta perlengkapan-perlengkapan apa yang perlu disiapkan di dalam sebuah rumah produksi. Lalu di sini ada perencanaan lokasi. Nah, untuk perencanaan lokasi ini penting banget supaya bisnis kita itu berjalan dengan sesuai harapan. Tentunya ada hal yang perlu kita perhatikan, misalkan apakah dekat dengan bahan baku, kemudian pasarnya jelas. Lalu juga kita bicara masalah tata letak fasilitas produksinya. Ya, sehingga dengan komposisi tata letak fasilitas yang kita miliki itu alur dari perjalanan produksi kita menjadi lancar. Lalu di sini kita ada menyinggung masalah jadwal kerja pastinya ya. Kita berusaha menyiapkan jadwal-jadwal schedule produksi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir sampai proses pengemasan kurang lebih. Lalu hal yang terpenting adalah bagaimana penanganan suplai. Rekan-rekan sekalian, bahwasanya bahan baku ini penting sekali kita persiapkan karena sebagaimana halnya tanpa penyediaan suplai bahan baku yang memadai dan akan berbahaya sekali terhadap proses produksi yang selanjutnya. Nah, sebelumnya mungkin ada konsep testing ya terhadap produk atau jasa yang kita miliki. Silakan rekan-rekan melakukan konsep testing itu yang mana tujuannya adalah mengetahui minat dan hasrat dan maksud pembelian produk. Jadi di sini kita akan mengupayakan mencari maksud bagaimana ide yang kita miliki itu apakah benar-benar dinikmati oleh pasar, diserap oleh pasar atau apa. Lalu sembari juga memikirkan apa sih pembeda produk yang serupa kita yang kita buat berbeda. Dan akhirnya kita baru memikirkan bagaimana deskripsinya, lalu distribusinya. Nah, kegiatan lain dalam proses kumpulan data adalah bagaimana usability testing. Ya, sebuah analisis kelayakan produk untuk mengukur kemudahan dan persepsi mengenai pengalaman produk yang dirasakan oleh konsumen kita. Misalnya, kita bisa meminta masukan dari teman, kolega, sahabat untuk mengevaluasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Ya, secara aspek teknik dalam studi kelayakan bisnis dalam perencanaan usaha ini kita pastinya berharap
rekan-rekan mengetahui rencana produksinya. Berawal dari ide, kemudian membuat desain, membuat prototype, dan lalu implementasinya. Jangan lupa strategi bisnis pun diterapkan, misalnya riset, ya, lalu pikirkan alternatif dan analisa keuangan, lalu proses produksi, kemudian volume produksinya. Nah itu. Nah, di sini saya sudah menyinggung juga bagaimana lokasi, volume, mesin, bahan baku, tenaga kerja, tata letak, kepemilikan organisasi itu juga penting. Ya, jadi aspek produksi di dalam kegiatan usaha itu pastinya perlu kita pikirkan sehingga di dalam proses jalur, alur dan penjadwalan kerja itu bisa kita tahu dengan baik. Di dalam operasional ya pasti ada perencanaan kualitas dan kuantitas, rencana lokasi, layout, bagaimana pabrik itu kita buat sesuai tempat, dan pastinya semua itu kita buat agar apa yang menjadi ide kita itu bisa diimplementasikan dengan baik. Misalnya kalau Anda membuat suatu pabrik roti misalnya, bagaimana dari proses bahan baku, pengolahan, kemudian diproses menjadi barang, menjadi kue, kemudian bagaimana juga diolah dengan baik sehingga bisa menjadi bahan yang bermanfaat. Nah, kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di materi manis. Terima kasih.